Selamat pagi saudara-saudara. Luar biasa kita semua dikasihi oleh Tuhan sehingga kita masih sampai sejauh ini boleh memperoleh kasih karunia Tuhan. Itu karena kebaikan Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Ada yang di rumah, ada yang di tempat yang lain. Kita siapkan hati kita bahwa kita sedang menghadap bersama-sama kepada Tuhan. Kita sedang memuliakan namanya. Kita sedang mencari isi hatinya. Kita sedang rindu akan suaranya. Dan kita mau berikan yang terbaik agar pagi hari ini apa yang dirindukan oleh Tuhan ada di dalam hidup kita. Mari dengan setia kita beribadah, dengan setia kita menyiapkan hati kita. Sebentar juga ada perjamuan kudus, kita siapkan hati kita. Mari kita berdatang kepadanya di dalam doa, di dalam ucapan syukur dan permohonan kita. Ya Bapa, kami memuliakan nama Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Dan kasih setiamu dapat kami rasakan setiap hari di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena kemurahan Tuhan yang telah berlaku. Memberikan kami kehidupan, memberikan kami semua kebutuhan yang kami butuhkan. Bahkan memberikan kami kesehatan yang baik. Bahkan hari ini kami juga masih tetap dituntun untuk beribadah, membangun kami. Engkau sedang merindukan agar kami ada di dalam Engkau. Engkau merindukan kami agar kami boleh terus Tuhan, boleh tinggal di dalam firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami memohon kiranya Engkau pimpin kami dalam ibadah. Mulai dari praise and worship, mulai dari penyampaian firman Tuhan. Dan sebentar ada perjamuan kudus. Tuhan sertai kami dan urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah setiap kami boleh memberikan waktu di depan kami ini untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Biarlah roh kasih dan kesetiaan ada di dalam hidup kami. Hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkan apa yang Engkau ingin katakan. Dan saat ini melalui pujian dan penyembahan ini hati kami dikuatkan dan jiwa kami penuh dengan pujian kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Senang sekali bisa berkumpul kembali walaupun secara online saudara, tidak secara fisik, tapi kita percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Dia bisa melawat setiap kita walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan pagi ini untuk boleh menyembah Tuhan, membawa hidup kita melalui pujian penyembahan yang akan kita persembahkan bagi Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Dalam ibadah online kami boleh bersama-sama dengan semua umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini, Eklesia Northwest, untuk boleh beribadah, membawa hidup kami, korban syukur kami, pujian penyembahan kami pagi hari ini. Biar Engkau disenangkan Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kami pagi ini. Dan lawat kami, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan kemenangan kepada setiap kami yang bergumul hari ini. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Mari panggil Dia sama-sama. Ya Allahku, aku hendak bermazmur
panggil Dia, Ya Allah. Yes Lord, aku hendak bermazmur bagimu. Benar Tuhan, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Benar Tuhan, kami mau bawa hidup kami pagi hari ini sebagai syukur kami, persembahan kami di hadapan. Terimalah Tuhan, katakan sama-sama, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renung. Mari jemaat Tuhan sembah Dia setiap waktu. Benar Tuhan, haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Benar Tuhan, setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan sama-sama, dan hatiku, dan hatiku bersuka, dan hatiku, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada pagi hari ini, di tempat kita masing-masing, hampiri Tuhan. Bawa hidup kita, saudara, persembahkan korban syukur
bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang ajaib, Allah yang ajaib. Oh, we worship you. Mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Oh, we worship you, we worship you, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terkadang saudara kita tidak menyadari, seringkali keadaan membuat iman kita terhilang dari Tuhan. Pagi hari ini biar kita saudara kembali kepada Dia. Percaya He is in control. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, kami percaya Tuhan. Haleluya. Dimanapun engkau berada pagi ini, saudara, saya undang setiap daripada kita boleh mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau declare His goodness. He is a great God. Hallelujah. How great is our God. Come on, sing from your heart. Sing with me. How great is our God. Oh, we sing how great is our God. From your heart, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. How great is our God. Sing from your heart, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Come on, declare together. And now we sing how great is our God. Come on, by the faith, sing together, name a powerful name. Hallelujah. Name a powerful name. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Mari jemaat Tuhan by faith declare together, name a powerful name. Hallelujah. Here we go. Name a powerful name. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Come on, lift up your hand together. How great is our God. Sing
Oh, we sing how great is our God. One more time, how great is our God. How great, yes Lord, is our God. Sing with me, how great is our God. No, we sing how great is our God. Oh, we sing together, and no, we sing how great is our God. One more time, by faith, sing with me, how great. And know we sing how great is our God. Dimanapun engkau berada pagi ini, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya Jesus, haleluya Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Ora bashakara la bayashanda yamu, ora bashakara la bayashanda yamu. Ora bayashiki la baba. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah. You're our creator, Lord. Worship you. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah setiap pujian penyembahan umat-Mu pagi ini boleh menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu. Berbicara bagi kami melalui kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Lawat setiap kami, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan kemenangan kepada umat-Mu yang bergumul, supaya hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. 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 Tuhan berkati. Salam saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita, menyiapkan Alkitab di depan kita. Jikalau bisa, sediakan pen dan kertas notes supaya kita bisa mempelajari sesudah penyampaian firman Tuhan ini. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya ingin sekali kita berdoa agar setiap dari kita boleh memperoleh pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami pengertian ya Tuhan. Berikanlah kami supaya mata hati kami dapat mengerti apa yang direncanakan oleh-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu ini hanya menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saat ini kita sama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal yang kedua. 2 Tesalonika, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal yang kedua. Ayat yang pertama. Tema dari khotbah hari ini adalah
kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Saya akan membaca, saudara-saudara boleh menyiapkan, ikutin tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita. Dengan Dia kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang, dulu murtad, haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ayat kelima, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang ditentukan baginya. Karena secara manusia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuh dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi, saya ada mencatat beberapa bagian daripada apa yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus itu pasti. Dan terhimpunnya kita dengan Dia itu juga pasti akan terjadi. Tetapi kapan? Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa di sorga. Tuhan Yesus sendiri juga sudah menyatakan demikian. Ia pasti datang. Karena semua janji dan nubuatan sudah terjadi. Dan dilihat sendiri seperti apa yang sedang kita alami saat ini terjadi. Pemerintah mulai saat ini sedang digiring oleh satu sistem sehingga pemerintah, para presiden, para perdana menteri, para raja pun akhirnya tunduk kepada sistem itu. Ya. Saya berikan contoh apa yang sudah digenapi. Misalnya waktu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa apa yang akan terjadi dengan bait suci. Kurang lebih 38 tahun kemudian, Jenderal Titus datang mengepung kota Yerusalem dan menghancurkan kota Yerusalem, termasuk bait suci. Pada waktu itu banyak sekali orang Israel mati terbunuh. Bahkan mereka terpencar, melarikan diri sampai ke banyak negara di muka bumi. Ya, dan itu pun sudah terjadi.
masih banyak sekali yang dikatakan di dalam kitab Wahyu itu sedang digenapi satu demi satu. Tetapi satu lagi yang sudah terjadi 73 tahun yang lalu. Orang-orang yang terpencar itu, orang Israel itu yang dikatakan rasanya tuh dalam sejarah tidak mungkin mereka akan kembali. Tetapi oleh nubuatan-nubuatan, oleh pekerjaan tangan Tuhan sendiri, orang Israel satu persatu sedang kembali ke tanah yang dijanjikan kepada leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, jadi sesudah 1878 tahun, negara Israel yang dihancurkan kerajaan Romawi pada tahun 70. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, berdirinya sebuah negara yang bernama Israel di tanah perjanjian. Dan apa yang terjadi? Negara-negara tetangga memusuhi mereka. Itu pun semua sedang digenapi. Dan saat saya berbicara ini, ada beberapa negara tetangga yang sudah menyiapkan senjata, menyiapkan tentara untuk berperang. Alat-alat yang mereka sediakan itu para bom-bom. Ya, saya dengar Hezbollah di selatannya Lebanon telah menyiapkan 150.000 roket untuk diluncurkan ke Israel. Dari selatan, dari Gaza, orang-orang Hamas sudah menyiapkan senjata. Dari sebelah timur, Iran dan para milisia Irak sedang menyiapkan untuk menyerang Israel. Kita lihat sendiri bahwa apa yang sedang dikatakan sedang digenapi dari kitab Yesaya, kitab nubuatan Yeremia, dan kitab Yeskiel, bahwa akan terjadi perang Gog Magog yang tercatat di dalam Yeskiel 38 dan 39. Ini sedang dipersiapkan untuk terjadi. Karena di balik itu semua dikatakan ada negara Persia yang sekarang bernama Iran itu sedang mempersiapkannya. Saudara-saudara, bahwa apa yang digenapi adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang ini kita dengar sekali terlalu banyak ya di medsos, di khotbah-khotbah para pendeta yang membuat kita bingung. Kapan sih Tuhan Yesus akan datang? Ada yang menyatakan segera, ada yang menyatakan tidak datang. Yang pasti ia akan datang. Cuma kita harus sadar dan mengerti. Yang kedua, kita perlu di firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Jangan bingung dan gelisah. Meskipun diberitakan oleh hamba Tuhan yang sangat terkenal pun, jangan kita percaya bahwa ia akan datang kapan. Yang perlu kita pegang saat ini bahwa ia pasti datang. Ya. Ada yang katakan, saya bermimpi Tuhan Yesus datang. Saya memperoleh ilham roh. Tuhan Yesus akan datang segera beberapa hari lagi dalam tanggal tersebut. Jangan kita percayain dulu. Memang semua ini harus terjadi. Firman Tuhan katakan peperangan harus terjadi. Gempa bumi harus terjadi. Kelaparan harus terjadi. Penyakit sampar harus terjadi. Dan bangsa melawan bangsa itu, kerajaan melawan kerajaan akan terjadi. Tetapi itu semua sebelum ya kedatangannya itu semua akan terjadi. Yang pasti akan terjadi pada saat Injil Kristus diberitakan sampai ke ujung bumi, sampai ke pelosok bumi. Disitulah baru Kristus datang. Saudara-saudara, jadi kita jangan bingung.
jangan gelisah. Ya, karena kita sering dengar sosmed ya yang menyatakan bahwa sudah dekat. Benar, saya katakan sudah dekat, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu tepat kapan ia akan datang. Jadi yang perlu harus kita perhatikan saat ini sesuai dengan yang kita baca tadi. Ya, bahwa tanda yang harus diperhatikan yaitu kemurtatan besar-besaran terjadi. Kemurtatan itu terjadi sesudah satu bangsa atau satu keluarga atau satu pribadi yang dulunya percaya, dulunya hidup di dalam keluarga Kristen dan akhirnya mundur atau tidak mengaku Yesus Kristus lain dan berpindah menjadi orang yang tidak percaya atau pindah ke lain kepercayaan. Saudara-saudara, itu yang disebut kemurtatan. Sekarang ini di dunia negara barat banyak sekali terjadi. Tahun 2019 waktu saya ada di Prancis, saya keliling kota-kota kecil. Dulu kota-kota itu hampir setiap desa, setiap kota kecil, setiap sabab pasti ada gereja. Ya, tetapi yang saya dengar bahwa gereja-gereja itu pada kosong, bahkan dijual, bahkan dipakai menjadi tempat-tempat seperti ada yang museum, ada yang dipakai menjadi tempat jual barang antik, ada yang di tempat menjadi library, ada yang menjadi tempat yang untuk agama lain pakai, kepercayaan lain pakai. Itu terjadi. Kenapa? Karena kosong. Banyak orang sudah mundur. Dan ini terjadi di banyak negara barat, termasuk Amerika, Australia, dan New Zealand, Kanada, ya negara-negara Eropa yang dulunya mengaku sebagai Kristen, sekarang sudah mundur. Saudara-saudara yang dikasihi, ya. Jadi itu kemurtatan itu harus terjadi. Dan firman Tuhan sudah katakan kemurtatan ini. Karena kalau tidak ada kemurtatan, iblis itu tidak berdaya. Tetapi karena kemurtatan, iblis merajalela menghancurkan sistem yang Tuhan Yesus sudah ajarkan melalui gerejanya dan orang-orang percaya. Ya, jadi yang ketiga yang saya ingin katakan, ya, yang pertama kedatangan itu pasti. Jadi yang kedua kita tidak usah gelisah. Yang ketiga itu kemurtatan sebelum di firman Tuhan katakan tadi di ayat 4 dan 5 akan ada manusia durhaka. Siapakah manusia durhaka itu? Yang disebut manusia durhaka adalah yang disebut antikristus. Antikristus akan menyatakan dirinya. Tetapi kapan ia akan menyatakan dirinya? Di firman Tuhan katakan, ia akan menyatakan dirinya sesudah yang menahannya diangkat. Siapakah yang menahan dia? Firman Tuhan katakan adalah Tuhan sendiri, adalah Roh Kristus sendiri, Roh Kudus yang menahan dia. Karena bukan dia yang menentukan waktu, tetapi yang menentukan waktu adalah Tuhan sendiri. Oh saudara-saudara, setiap kali kita dengar tentang akan muncul antikristus, kita sudah mulai khawatir dan ketakutan. Saya punya berita kepadamu, kita punya bad news bahwa dia akan datang. Tetapi kita punya good news bahwa Tuhan Yesus akan mengalahkan dia. Dengan nafas kuasa Tuhan Yesus akan mengalahkan si pendurhaka antikristus itu. Saudara-saudara, siapakah antikristus yang dimaksud? Ia adalah satu pribadi yang akan mengkontrol, menguasai dunia politik.
Kalau dunia politik dikuasain, dunia ekonomi pun bisa dikuasain. Dan sesudah ekonomi, sosial pun dapat ia kuasai dan mempengaruhi. Dan banyak kepercayaan yang tidak ada kuasa akan tunduk kepada dia. Kenapa? Karena dia sangat otoriter. Di firman Tuhan katakan, karena tipu muslihatnya. Tipu muslihat dengan tanda-tanda mujizat palsu dan perbuatan-perbuatan ajaib yang palsu. Banyak orang akan percaya kepadanya, bahkan akan menerima dia sebagai Allah. Bahkan ada yang menyembah dia sebagai Allah. Dan dia akan menyatakan diri di bait suci pun sebagai Allah. Saya tidak tahu di mana ia akan menyatakannya. Tapi yang pasti, dia akan menyatakannya kepada dunia. Nah, saudara pikir bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ya, yang berikutnya sesudah ia nanti dikalahkan saat kedatangan Tuhan Yesus bersama orang-orang percaya yang akan memusnahkan dia. Si iblis ini. Nah, bagaimana dengan kita orang percaya? Karena firman Tuhan katakan pada saat pemerintahannya, pada saat penguasaannya, penderitaan besar akan terjadi di muka bumi ini. Penderitaan besar atau yang disebut Great Tribulation. Yang Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa itu penderitaan yang belum pernah dialami oleh dunia. Saudara pikir Perang Dunia Kedua itu penderitaan besar, ya. Perang Dunia Pertama itu penderitaan besar, meskipun ada puluhan juta orang yang mati. Kalau dibandingkan dengan penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang di muka bumi ini sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, pada masa dipimpin, dikontrol, dimonopoli oleh Antikris, si penguasa keji ini, yang disebut the beast, atau animal ini, binatang ini, ya, dia adalah pendurhaka ini, ya, maka dunia akan menderita. Bagaimana dengan kita sekarang? Ya, bagaimana dengan kita? Di sini juga saya ingin tambahkan sebelum saya berbicara mengenai kita, gerejanya, dan orang-orang percaya. Di balik dari semua pekerjaan keji dari si Antikris, iblislah yang dibalik itu semua. Dialah yang mengkontrol Antikris itu. Dia yang memberikan semua pengaturan iblis itu. Dan kita tahu dari mulanya iblis itu selalu melawan kebenaran, melawan Tuhan kita. Dan selalu ingin menjadi dipuja dan disembah. Saudara-saudara yang dikasihi, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi puji syukur, Kristus datang. Ia datang untuk memberikan kita kehidupan dan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang penuh dengan segala kelimpahan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan kita orang-orang percaya pada masa sebelum Antikris itu menyatakan dirinya? Firman Tuhan katakan, kita orang-orang percaya, ya, akan diangkat. Kita orang-orang percaya akan diangkat. Bahasa dalam Latinnya, ingat di Alkitab, bahasa rapture, ya, itu tidak pernah ditulis. Tetapi bahasa Latinnya berarti pengangkatan
ya, rapture, itu orang-orang yang diangkat, ya, itu akan terjadi sebelum si penguasa keji itu menyatakan dirinya. Ya, saudara-saudara, kenapa saya berani katakan bahwa ini akan terjadi dengan kita orang-orang percaya? Karena saudara ingat, kejadian Nuh. Tuhan Yesus juga menyatakan sebelum kedatangannya akan terjadi masa yang terjadi dengan Nuh. Ingat, Nuh diselamatkan sebelum banjir besar terjadi. Ia dan keluarganya diselamatkan dalam bahtera itu. Mungkin contoh yang lain. Lot, sebelum Sodom dan Gomora dihancurkan, ia dan keluarganya diselamatkan. Sayangnya, istrinya melihat kembali kota Sodom, dan akhirnya ia menjadi tiang garam. Saudara-saudara yang dikasihi, kita semua akan diselamatkan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah miliknya. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kita adalah pribadi-pribadi yang menjadi kepunyaan, kekasih Kristus di muka bumi ini. Saya tentu tidak ingin anak-anak saya terhilang, apalagi Bapa yang ada di sorga, yang jauh lebih baik daripada saya. Tentu tidak ingin anak-anakku terhilang. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi, percayalah kepada Tuhan. Nah, sekarang saya ingin bagikan siapa di sini yang rindu diangkat. Siapa yang rindu diangkat? Berarti ada yang tidak diangkat. Bagi saudara yang rindu diangkat, yes, di dalam firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika, ya, pasal 4 ayat 17, kita akan diangkat dan menyongsong Tuhan, dan selamanya kita akan bersama dengan Dia. Di firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan juga di dalam Matius 24 ayat 40-41. Dua orang yang sedang menggirik gandum, yang satu akan diatur, satu ditinggal. Ya, ada yang ada di ladang, dua ada di ladang, ada yang diangkat, ada yang ketinggalan. Rindukah saudara bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya? Kenapa ada yang tidak diangkat? Di sini saya ada mencatat, ada yang tidak diangkat. Kenapa? Karena mereka, di sini apa? Mereka tidak mau menerima kebenaran. Dan kedua, mereka percaya kepada dusta dari dunia ini. Mereka lebih percaya kepada tipu muslihat dari manusia dan iblis daripada mendengar percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mau terima dan tidak mau percaya akan pengampunan dan kasih karunia dalam Yesus Kristus. Sehingga mereka hidup tersesat. Dan firman Tuhan kata, karena tersesat dan menolaknya mereka untuk menerima kebenaran Tuhan, mereka sendiri, Tuhan membiarkan mereka dikuasain oleh si penjahat yang keji itu, si Antikris. Saudara-saudara yang dikasih, saya tidak ingin saudara dan saudara yang lain yang mendengarkan video ini untuk kehilangan masa depan kekal. Tetapi biarlah
kita hidup bersama Kristus sampai selama-lamanya. Ya, jadi saya merindukan agar kita ada di dalam Dia. Apakah saudara rindu? Saudara, saya berulang-ulang kali menyatakan bahwa yang pasti terjadi, Tuhan Yesus kembali kedua kalinya. Akan terjadi semua yang tadi kita bagikan. Ya, tapi ada orang yang tidak percaya atau belum percaya, saya mengerti. Tetapi ada satu kepastian lagi, bahwa siapapun dia, kaya, miskin, pintar, berpangkat, semua dari kita satu waktu akan menghadap Tuhan. Jikalau tidak dia datang, maka kita yang akan datang menghadap Dia. Berita yang kita dengar akhir-akhir ini melalui teman-teman, banyak sekali orang-orang yang kita kasih dalam 18 bulan terakhir ini. Terlalu banyak orang yang sudah meninggal. Apakah kita sudah siap untuk mendapatkan panggilan itu kembali ke rumah Tuhan? Kalau kita belum siap, maka hari ini melalui firman Tuhan ini, siapkanlah hidup kita. Supaya saat kita dipanggil atau kedatangan Tuhan, datang mengangkat gerejanya, mengangkat orang percayanya, menyongsong Dia di awan-awan, kita tidak perlu harus takut. Karena kita memiliki pengharapan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau mungkin bertanya, Pak Sam, bagaimana saya bisa hidup, bisa memperoleh pengangkatan, sehingga tidak mengalami seperti yang dunia akan alami? Saudara, saat ini saudara melihat bahwa pemerintah di muka bumi ini pun dapat dibohongin untuk mengikuti sistem. Ya, politik ini mudah sekali dipengaruhi melalui uang dengan segala pengaruh dan yang menakutkan. Akhirnya para politician pun takut. Dan para politician takut mereka menetapkan di dalam rakyat mereka yang sebenarnya yang mereka pimpin. Saudara-saudara yang dikasihi, jikalau engkau rindu hari ini untuk masuk di dalam Kristus, supaya pada hari pengangkatan, pada hari Ia datang, kita diterima. Ataukah saudara saat dipanggil Tuhan lebih dulu pada masa-masa di depan kita ini, sudah siap menghadapi Tuhan? Yang pertama harus kita lakukan, yaitu kita harus menerima kasih karunia. Dan kita harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus yang telah Ia lakukan di atas kayu salib itu. Karya penebusannya itu harus kita benar-benar ikutin. Harus terjadi pertobatan di dalam hidup kita. Jangan kita sia-siakan. Ya, kita harus menerima Roh Kristus di dalam hidup kita. Dan dipimpin oleh Roh Kristus di dalam hidup kita. Ya, barulah pada waktu itu nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Jadi yang pertama, terima Dia dan bertobatlah dari cara hidup dunia, cara orang tidak percaya. Kita harus tinggalkan. Kita harus hidup di dalam. Harus terjadi pertobatan yang sungguh-sungguh. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan sorga atau neraka. Jangan main-main dengan hidup atau mati. Itu benar-benar real. Ya, dan kedua, kita sesudah menerimanya, kita harus hidup di dalamnya. Hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam takut akan Tuhan. Dan hidup benar-benar menghormati kekudusan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Ya, yang ketiga kita harus lakukan, yaitu kita harus hidup di dalam kasih kepadanya dan kasih kepada sesama kita. Ya, kita harus memiliki hubungan pribadi yang indah dan
harmonis dengan Tuhan, yang intim, yang dekat dengan Dia. Ingat, Tuhan hanya menarik, yang membawa orang-orang ke sorga adalah orang-orang yang sudah memiliki rohnya dan hidup di dalamnya. Saudara-saudara, saya berikan contoh. Satu waktu saya ada di kebun, dan saat saya mencabut paku, banyak sekali paku-paku yang terjatuh. Dan sulit sekali untuk mencari satu demi satu paku yang ada yang besar dan ada yang kecil. Pada waktu di kebun itu, untuk saya bisa mendapatkan paku-paku yang kecil itu sulit dengan mata saya karena banyak kotor, ada daun-daun, ada rumput. Maka cara yang terbaik adalah kita ambil besi magnet. Pada waktu besi magnet lewat di daerah tempat kita bekerja itu, maka magnet-magnet itu akan menarik paku-paku. Karena apa? Mereka satu jenis yang sama sehingga menarik. Ya, tentu besi magnet itu tidak menarik plastik, tidak menarik kotoran yang lain, tapi dia menarik paku-paku baja itu. Saudara-saudara, kenapa? Mereka satu jenis. Kita yang mau diangkat Tuhan, kita harus memiliki roh yang sama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus pada waktu hari pengangkatan, meskipun dunia ini penuh dengan segala macam, bagi orang-orang percaya, firman Tuhan katakan akan diangkat menyongsong Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi, saya dalam waktu pendek ini rindu sekali agar saudara dan kita semua boleh ada di dalam Tuhan Yesus dan hidup di dalamnya dalam pertobatan sungguh-sungguh. Kita sudah belajar dari saat ini, melalui COVID ini, kita ingin sampaikan bahwa manusia siapapun dia, kaya miskin, hebat, semua kita terbatas. Pada waktu dipanggil, tidak ada seorang pun yang bisa. Saat saya menyampaikan firman Tuhan, ini ada berita bertubi-tubi. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari lain negara. Bahwa banyak orang yang dulu sehat-sehat tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Hidup di dalam Tuhan Yesus. Terima di dalamnya. Bertobat sungguh-sungguh dari jalan yang salah. Cara duniawi kita tinggalkan. Benar-benar hidup dalam kebenaran. Kasih kepada Dia. Kasih kepada sesama. Dan memiliki hubungan yang indah kepada Dia. Setia kepada Dia sampai akhir hidupmu. Mari saat ini. Barang siapa yang tergerak. Yang ingin katakan Tuhan Yesus, saya ingin ikut Engkau. Saya ingin bersama-sama dengan Engkau. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita katakan kepada Tuhan. Angkat tanganmu, atau kalau engkau malu, taruh tanganmu di dada. Satu komitmen bahwa kita mau hidup untuk Tuhan. Dan saya akan mendoakan saudara. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau melalui pengajaran firman Tuhan akan kedatangan-Mu yang kedua kali mengajarkan kami untuk hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Bahwa semuanya harus terjadi. Bahkan akan ada antikris yang akan begitu kejam terhadap dunia ini. Dengan segala tipu muslihat, dengan segala macam kepalsuan akan menguasai dunia ini. Tetapi Engkau terus mencintai kami sehingga Engkau memberikan pesan kepada kami hari ini. Agar kami boleh hidup di dalam-Mu dan berjalan di dalam-Mu. Dan Tuhan Yesus hari ini kami berkomitmen untuk benar-benar mau hidup di dalam-Mu. Dan hamba berdoa saat ini dalam nama-Mu. Biarlah semua yang mendengar dimanapun mereka berada di rumah.
atau dimanapun mereka berada, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Dan biarlah hari ini adalah hari ibadah yang mengalami perubahan di dalam hidup kami. Kami bukan lagi pribadi yang hanya mendengar tapi tidak melakukan. Tapi kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Dan lepaskan daripada segala ikatan yang mengikat, tetapi merdekakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada apapun yang menahan mereka, anak-anak-Mu yang mendengar ini, untuk setia kepada Engkau. Mari Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Jaga kami supaya hidup kami kudus dan berkenan, dan sampai akhirnya kami setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan sebentar, siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi, mari siapkan yang paling terbaik untuk Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh untuk kita boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tuhan mengundang kita, meskipun dimanapun kita berada. Mulai saat ini, siapkan roti dan anggur, agar kita boleh makan bersama dan minum bersama tubuh Kristus dan darah Kristus. Karena di dalam perjamuan ini ada kuasa yang akan memerdekakan kita semua. Kuasa agar kita menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya akan membaca firman Tuhan yang terbiasa kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ambil roti, saudara. Ambil roti, saudara. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita ingat bahwa roti ini yang adalah tubuh Kristus. Ingat bahwa roti ini dipecah-pecahkan bagi kita. Biarlah kita mengingat dan penuh hormat dengan penuh ucapan syukur. Mari kita makan bersama dalam nama yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita peringati akan darah yang dicurahkan kepada kita, sebenarnya ini adalah perjanjian yang baru yang sudah dimeteraikan kepada kita. Darah yang kudus memeteraikan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita minum dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang mengasihi satu pribadi, bukan satu pribadi saja. Dia adalah Tuhan kita yang mengasihi kita, yang rela mencurahkan darahnya yang tidak berdosa kepada kita manusia yang berdosa ini, agar kita boleh memperoleh pengampunan, agar kita boleh
memperoleh jalan masuk ke sorga, agar kita boleh diterima oleh kebenaran Tuhan. Ini semua karena Tuhan Yesus yang mengadakannya dan melakukannya menjadi korban bagi kita. Mari kita dengan penuh ucapan syukur meminumnya di dalam nama yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan, karena darah-Mu, karena tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, kami boleh ada di dalam Engkau. Karena tanpa Engkau yang menarik kami bagaikan domba yang tersesat. Kami kehilangan arah, kami kehilangan tujuan hidup. Kami tidak tahu apa arti hidup ini. Tapi Engkau menarik kami, memanggil kami, dan memberikan kami kesempatan, memberikan kami kasih karunia untuk masuk di dalamnya. Hamba-Mu berdoa agar kami benar-benar Tuhan, meskipun berpisah tempat, tapi hati kami ada di dalam Engkau sampai selama-lamanya. Hidup kami ada dalam kebenaran, hidup kami ada di dalam kekudusan. Roh takut akan Engkau dan mengasihi Engkau ada di dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa supaya bukan saja kami yang ada dalam persekutuan ibadah usia indah ini, tetapi bagi siapapun yang akan melanjutkan mendengarkan firman Tuhan dan perjamuan kudus ini, boleh hidup di dalamnya memperoleh kasih karunia. Itulah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kita melalui pujian dan penyembahan. Tuhan telah memberkati kita melalui firman Tuhan dan pengajaran firman Tuhan. Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tiba saatnya kita akan naikkan doa. Ya, dan saya hari ini rindu sekali mendoakan saudara yang sakit, yang lemah, yang punya pergumulan, saya doakan. Tetapi sebelum kita doa, mari sama-sama kita doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ini ada tercatat dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayat 13. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, saat ini sebelum kami berpisah melalui online ini, kami rindu sehati mendoakan saudara-saudara hamba-Mu dimanapun mereka berada, yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami mengucap syukur karena hamba-Mu Ruth juga sudah disembuhkan. Hamba berdoa agar saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, Tuhan buka jalan. Kalau ada yang merasa gelisah dan khawatir, biarlah Engkau gantikan Tuhan dengan damai sejahtera dan kasih dan sukacita. Tuhan yang mengalami kesulitan di dalam bekerja, Tuhan campur tangan. Yang mengalami kesulitan di dalam hubungan keluarga, Tuhan pulihkan, memberikan hati yang selalu mengasihi satu sama yang lain. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kita semua. Dan kesempatan ini tetap kami berdoa untuk Australia, agar Tuhan
boleh menuntun apapun yang kau inginkan terjadi di Australia. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi untuk Australia. Dan kami berdoa juga untuk Indonesia yang sedang mengalami COVID yang besar ini. Biarlah Tuhan berikan kepimpinan dari Jokowi, Presiden Joko Widodo, agar hikmat dan kekuatan menyertai dia. Dan keberanian untuk memimpin bangsa ini dengan tidak takut. Dan Tuhan, biarlah banyak orang boleh taat kepada hukum dan kepada pemerintahan. Dan biarlah Tuhan yang berseru kepada Engkau, Engkau lindungi dari mara bahaya. Siapapun Tuhan yang memanggil namamu saat ini, kiranya Engkau pelihara mereka. Tak lupa juga kami berdoa untuk Israel. Karena kami mendengar bahwa berita-berita bahwa ada beberapa negara sudah merencanakan untuk mau menghancurkan bangsa-Mu ini yang Engkau telah pilih dari mula. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berperang bagi mereka. Dan bagi kami semua yang ada di sini, kami mau hidup untuk Engkau. Sekali lagi, kami ada di dalam Engkau. Kami bersyukur dan kami mau menjaga itu semua. Biarlah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami boleh terjadi di dalam hidup kami. Angkatlah tangan masing-masing. Biarlah turunlah damai sejahtera dari sorga. Turun menyertai kita semua. Biarlah kasih karunia Tuhan yang sudah dinyatakan kepada generasi beribu-ribu boleh terjadi di dalam hidup kita semua. Dimanapun kita berada, perlindungan Tuhan. Dan saat kita masuk dan ke rumah dan keluar dari rumah, dimanapun kita berada, Tuhan sertai. Biarlah hidup kita penuh dengan sukacita dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur sampai selama-lamanya. Semua yang memperoleh berkat kebaikan kemurahan Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Amin.